Jadi malam ini aku mau survei lokasi UTBK. So, enjoy for watching. What in my bag UTBK version. So, aku pertamanya pakai tote bag. Kalian bisa pakai tas ransel atau apapun itu senyaman kalian. Dan aku bawa masker cadangan karena di dalam ruangan pun masih diwajibkan untuk bermasker ya. Alat tulis jangan lupa, kebutuhan pribadi seperti obat-obatan, parfum atau apa yang kalian perlukan tuh di sana. Jangan lupa juga bawa STNK karena akses keluar parkir suatu fakultas atau kampus gitu pasti ditanyakan STNK kalian. Jangan lupa, ini paling penting, dokumen UTBK ada ijazah atau SKL buat kelas 12, kartu peserta, dan KTP. Panik! Sumpah, ini udah jam 6:11. Halo semuanya, jadi aku mau review UTBK 2024 D4 sesi 1 berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi aku mau disclaimer dulu, review aku jangan dijadikan patokan kalian ya teman-teman, karena susah atau gampangnya tuh menurutku relatif. Bisa aja menurutku susah, menurut kalian gampang, ataupun begitu sebaliknya ya. Oke, let's go. Yang pertama, PU. Aku rate 8/10. Ini gak expect bakal mayoritas soalnya itu penaikan kesimpulan, kayak pasti benar, mungkin benar, pasti salah gitulah. Nah, padahal aku sebelumnya benar-benar belajar yang silogisme, ponen, dan tollens, sedangkan itu cuma keluar per materi tuh 2 soal. Dan kalau hitungan masih dibilang mudah, karena yang keluar baris deret, terus membaca diagram batang. Dan selanjutnya subtes PPU, aku rate 7/10. Aku juga nggak expect ini soalnya, kayak setiap soal beda bacaan, walaupun bacaannya itu cuma 1 paragraf, tapi jawabannya mengecoh, bikin ragu deh pokoknya. Di subtes ini harus awasin sisa waktu, karena waktu PPU tuh singkat banget, dan soal sama waktunya tuh nggak sepadan, jadi kuncinya fokus di subtes ini. Yang ketiga ada PBM, aku rate 9/10. Aku enjoy banget ngerjainnya di sini, karena menurutku teksnya singkat, walaupun emang kompleks, tapi pemahaman teksnya tuh harus berkali-kali dibaca gitu. Jadi kalau nggak fokus bisa ya. Yang keempat PK, rate-nya 5/10. Menurutku susah, karena diri aku pribadi nggak jago di hitung-hitungan. Jadi aku cuma bisa beberapa soal aja, dan waktunya juga singkat. Bahkan aku baru ngerjain 2 soal pun udah habis 5 menit atau berapa menit, udah kayak kekuras banget waktunya. Jadi aku milih untuk nembak. Yang keluar juga nggak ada kemiripan sama yang beredar. Ada flowchart 4 soal, itu menurutku susah pol, bener-bener beda jauh sama yang beredar. Yang beredar tuh menurutku masih gampang banget, bahkan aku bisa ngerjain. Tapi ini udah bendera putih, jadi nggak segampang yang beredar. Ini lebih kompleks lagi gitu, nggak ada materi fungsi atau logaritma di PK. Jujur malah banyak aku dapetnya apa sih, pecahan ya, pecahan terus akar. Nah,
Terus aku juga di PK nemu 2 soal isian. Terus yang kelima, subtes PM. Aku rate 4/10. Ini nggak tahu nalar siapa atau nalarku yang nggak jalan. Tapi sebenarnya PM tuh masih bisa dihitung daripada PK. Cuman angkanya memang sedikit lebih rumit daripada PK. Terus PM juga ada flowchartnya, banyak soal piutang, angsuran, diskon, menghitung jarak dan waktu, tapi lebih kompleks daripada PK. Terus ada fungsi juga, beberapa aku nemu. Terus aku disuruh hitung panjang parit menggunakan luas segitiga, tapi nggak beralas. Terus juga menghitung volume tabung, tapi volumenya tuh sudah diketahui. Biasalah, dibuat agak rumit. Nah, terus yang keenam yaitu LBI, aku rate 8/10. Tadinya aku berharap buat tinggi skornya di subtes ini, tapi ternyata kayak expect kalau teksnya tuh bakal tinggi bahasanya atau kayak bahasa ilmiah gitu. Bahkan menurutku lebih tinggi daripada UTBK tahun lalu, dan pemahamannya harus baca berulang kali. Terus banyak makna tersiratnya. Menurutku di TO lebih gampang daripada di UTBK untuk subtes ini, tapi mungkin atau akunya aja yang kurang beruntung dapat soal agak susah. Tapi teksnya emang paling panjang tuh kayak 3 paragraf gitu, nggak sepanjang pas di TO kok. Tapi pertanyaannya mirip-mirip polanya kayak di TO. Terus kualitas pertanyaannya dan pilihan gandanya aja yang agak sulit. Yang ketujuh yaitu literasi bahasa Inggris. Aku rate 7/10. Jujur, ini nggak terlalu susah teksnya, tapi ada beberapa bahasa ilmiahnya juga, dan teksnya nggak sepanjang kenangan sama tesan kalian itu. Tapi, mostly jawabannya tuh tersirat, nggak ada di teks. Terus juga ada tone penulis, pendapat positif penulis, persamaan antara teks 1 dan 2, gitu-gitulah. Polanya masih kayak sama di contoh soal SNPNB. Kalian pelajarin aja di contoh soal SNPNB itu sesuai kok. Dan di tryout gitu juga masih ada kesamaan polanya. Dan alhamdulillah aku di subtes ini dapat sinonim yang masih mudah. Gak sesusah tahun kemarin menurutku. Jadi menurutku kalian harus enjoy guys. Gak apa-apa. Sulit mah ya tergantung mindset aja guys. Juga kalau menurut kalian mudah pasti mudah kok. What? Oh iya, segitu dulu review dari aku. Buat yang belum UTBK, semangat! Yuk, kalian pasti bisa kok. Bisa. Jangan sampai kebantai UTBK ya. Jangan lupa perhatiin waktu, pinter-pinter kalian manage waktu buat fokus ke soalnya. Intinya tuh satu, fokus dan berdoa. Okay? So, good luck guys. See you in another video. Bye-bye.